Dan hai, balik lagi nih di hari Selasa jam 3 siang ini. Waktunya gue Dinda Tulita teman di rumah nih. Jadi mana lagi kalau bukan di Halo Entrepreneur. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang punya usaha kekinian nih, berhubungan dengan kuliner, makanan, cake juga. Tapi akhir-akhir ini baru ngetren nih. Ada kakak owner dari Korean Cake Padang nih. Halo kak. Halo kak. Apa kabarnya nih kak? Alhamdulillah baik kak. Oke, boleh nih kak perkenalan dulu sama usaha di rumah. Perkenalkan, aku Nadia Rizalmi, biasa dipanggil Nadia, lulusan dari Universitas Andalas, jurusan manajemen, owner dari Korean Cake Padang. Oke, nah berarti kalau sekarang kan dari BP17 itu udah tamat ya kak? Iya udah tamat kak. Oke, berarti sekarang kegiatannya emang pure ngurus usaha ini aja atau ada kegiatan lain? Sembari mencari pekerjaan ya kak. Oke, berarti sekalian lagi masukin lamaran tapi buka usaha juga. Iya benar. Oke, nah lokasi dari tokonya atau kita mau beli itu di mana gitu? Untuk tokonya sendiri belum ada ya kak, masih usaha di rumah. Itu alamatnya di Komplek Vilano BCA Andalas. Oke. Nah kak, Korean Cake Padang ini kan yang aku tahu tuh baru ngetren nih. Berarti kakak dari awal ngetren itu udah buat mutusin kayak, wah gue harus coba nih, gue harus bikin nih, gue harus jadiin ini usaha gue atau gimana nih kak? Iya sebenarnya dari tren tersebut aku kayak mikir kan, kayaknya ini cocok nih dijual di Padang, dan di Padang juga belum terlalu banyak yang jual. Terus aku coba, ya udah berlanjut sampai sekarang kak. Oke, berarti cerita awalnya nih kak, pada saat kakak memutuskan buat Korean Cake, apakah karena lihat salah satu konten orang di TikTok juga atau gimana nih? Karena aku fresh graduate ya kak, terus aku juga mikir gimana ya, apa yang harus aku lakukan daripada di rumah aja saat pandemi ini. Aku putar otak, cari-cari, terus ketemu, kayaknya ini cocok nih buat aku jual. Terus aku coba kan, setelah aku coba bikin, alhamdulillah cocok, terus aku kasih ke teman-teman, katanya juga cocok untuk dijual, aku jualin gitu. Oke, berarti ini pertama kali kakak sebelumnya nggak ada kepandaian dalam cake, dalam kue, dalam baking gitu ya kak? Enggak, aku belajar otodidak kak. Oke, otodidak, wow keren banget sih kalau otodidak dan langsung berani buat terjun jualan itu sih menurut aku, aduh susah ya kak kalau buat orang-orang yang nggak dari awal tuh nggak ada kepandaian di baking, nggak ada cake tapi udah berani langsung terjun. Nah, itu kakak ada takut-takutnya nggak sih waktu awal-awal? Sebenarnya sih ya, tapi karena aku kasih ke teman-teman dulu ya, aku selalu review jujur ke mereka, terus dikasih saran juga, aku ikutin sarannya. Kalau udah pantas untuk dijual, baru aku pasarkan. Oke, berarti totally ini udah berapa lama nih kak didirikan? Belum lama sih kak, baru 2 bulan. Oke, baru 2 bulan ya kak? Iya. Oke, berarti kalau nih sejauh 2 bulan ini menurut kakak, kalau persenannya nih udah berapa persen sih orang-orang tahu sama dengan Korean Cake ini? Alhamdulillah berkat promosi juga ya kak, promosi melalui media sosial, terus teman-teman juga udah lumayan meningkat itu orang tahunya. Oke, nah tapi ini kayaknya usahawan di rumah nih perlu tahu nih sebenarnya owner Korean Cake ini nih yang gimana sih, siapa tahu nanti ketemu di jalan, ini pemilik Korean Cake Padang gitu. Boleh dilihatin dulu ke usahawan di rumah. Oke. Nah ini dia kakaknya. Oke, duduk lagi kak, karena kita masih dalam PPKM ya, sekarang udah naik level gitu. Ntar lagi level berapa kita juga nggak tahu. Semoga aja cepat selesai. Amin. Nah, kenapa nih kak? Kenapa memilih nama sesimpel itu, Korean Cake Padang? Sebenarnya alasannya juga simpel ya kak, biar mudah diingat oleh orang, terus juga mudah dicari kalau di media sosial ya. Langsung nemu gitu ya kak. Langsung nemu ya. Iya. Tapi kan kalau sekarang ini orang buka usaha tuh kayak nyari-nyari nama yang nge-branding usaha dia sendiri gitu, kayak bikin nama sendiri lah atau cari istilah-istilah lain lah. Kenapa kak nggak ngikutin kayak gitu tuh kebanyakan orang? Karena untuk brand itu sendiri mikirnya juga lama ya kak, karena ada artinya juga pastikan. Ini aku biar cepat, terus aku juga mau jualin cepat, ya udahlah kasih ini aja biar diingat juga sama orang-orang gitu. Oke, nah kan kakak nih kalau bisa dibilang jangka waktu proses
kakak coba-coba bikin sampai tadi kakak juga cerita nih sebelum kita mulai kakaknya udah cerita kalau misalnya dulu waktu awal-awal buka usaha tuh ada yang bantet lah, ada yang rasanya nggak karuan. Nah itu gimana sih kak kakak menanggapinya? Aku coba terus ya kak, misalnya dari awal, oh ini nih kelemahannya, terus aku putar otak lagi kayaknya takarannya segini nih, terus aku coba lagi sampai mendapatkan hasil yang emang benar-benar aku mau gitu. Wah ternyata sabar juga sih kak. Iya sabar. Oke, nah kalau sekarang ini emang pure kakak ngerjain sendiri dari pembuatan, dari packing juga, itu ada kakak sendiri atau ada teman yang bantuin atau karyawan gitu? Untuk saat ini masih aku sendiri dari proses pembuatannya, packingnya maupun foto untuk di Instagram ya kak, masih aku sendiri semuanya. Sempat pernah kepikiran nggak sih kak kayak misalnya, aduh kayaknya aku perlu bantuan temen atau seseorang nih, kayaknya aku harus cari partner nih, pernah gitu nggak kak? Kalau saat sampai sekarang belum sih kak, karena masih bisa ngehandle sendiri. Tapi kalau misalnya nanti usahanya makin melejit atau gimana kan, aku pasti bakal cari partner. Oke, nah, ngomongin partner nih kak, kalau misalnya nih nanti itu kakak ada partnernya nih, menurut kakak lebih untung kita partneran atau ngejalanin usaha sendiri nih? Sebenarnya beda-beda ya kak, untungnya kalau misalnya kita partneran, usaha kita jadi cepat gitu ya kak, selesainya kita dibantu juga kan kak. Kalau dari segi ruginya mungkin kita pasti mengeluarkan biaya yang lebih untuk bersama partnernya, itu sih kak menurut aku. Berarti dari segi keuntungan mungkin kalau partnernya bagi dua gitu. Iya. Oke, nah ada nggak sih kak yang ngebedain Korean cake ini yang punya kakak, usaha kakak sama Korean cake lainnya? Menurut aku mungkin dari segi harga yang pertama ya kak, setahu aku di sekitar Padang belum ada yang di bawah 50.000 dan aku berani sih jual di bawah 50.000. Terus dari segi rasa juga pasti berbeda-beda ya setiap tokonya. Dari segi packaging juga aku menggunakan yang eco-friendly dari serat tebu, jadi dia ramah lingkungan. Terus setiap pembelian cake juga dapat lilin dan sendok yang free gitu. Oke, boleh nih kak di-spill dikit nih harga satunya. Mungkin nih misal aku mau pesan kue tapi detailnya ini tuh harus yang rumit, wajah aku kayak atau wajah siapa, wajah seorang, itu tuh mempengaruhi harga nggak sih kak? Iya, karena tingkat kesulitannya benar-benar harus detail dan lama juga ya kak, waktu yang dibutuhkan untuk membuat gambar dari customer tersebut. Oke, berapa nih kak kira-kira harganya tuh? Tergantung modelnya kak, kalau misalnya masih yang simple itu start from 45.000 aja, kalau misalnya sedikit lebih ribet mungkin 50.000 ke atas ya. Oke. Pernah nggak kak dapat pesanan atau dari customer yang banyak maunya nih, minta ini nggak susah tapi mau gimana harus dibikinin gitu? Iya, karena mau nggak mau ya kita harus ituin kepuasan customer tersendiri ya kak. Kalau misalnya dia puas, pasti dia kasih vibes positif juga ke kita, jadi makin semangat gitu. Oke. Buat sekarang ada varian selain dari Korean cake nggak kak? Ada, itu lebih ke diameternya sih yang berbeda kak. Kalau Korean cake ini kan lebih ke mini cake. Yang itu ada yang gedenya birthday cake, itu diameternya lebih besar gitu. Oke, berarti nggak hanya Korean cake yang dalam cup gini ya kak, dalam box ini, tapi juga ada yang cake birthday biasa. Iya. Oke, nah mungkin sedikit itu dulu ya usahawan di rumah, kita ngobrol-ngobrol sama owner dari Korean Cake Padang. Sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan pastinya kita tanyain, karena yang kita tahu Korean Cake ini tuh adalah salah satu tren baru banget, baru muncul di aplikasi TikTok. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur.